Saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow dan dia follow saya. Gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen, ya kan? Spontan. Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Terus saya bilang, kalau di rumah saya pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang gak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut, ya kalian kerja. Kalau kalian gak bisa ikut peraturan, ya berarti kan gak mungkin bisa kerja, gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya. Jadi kesannya kayak saya gak menghargai profesi sebagai pembantu. Kalau saya gak menghargai profesi sebagai pembantu saya nggak hidup sama saya 45 tahun. Itu masih hidup tuh Mae. 45 tahun. Gimana itu ceritanya? Sebelum tuh dia pada jadi pembantu saya udah jadi pembantu duluan. Senior. Iya kan? Bener nggak? Gitu. Saya tuh memang membatasi pembantu di rumah saya untuk bermain sosial media. Bahkan megang handphone aja tuh saya nggak kasih. Kenapa? Karena saya nggak suka mereka sibuk sendiri dengan handphonenya. Tamu saya datang ke rumah minta foto, saya nggak suka gitu. Jadi ya mungkin ini peraturan yang saya buat. Setiap rumah tangga pasti punya peraturannya masing-masing gitu. Dan saya balik lagi saya tekankan bahwa kalimat saya adalah kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih dia main sosmed, apalagi jadi haters. Kira-kira pesan itu positif nggak? Saya saranin orang untuk ngejadi haters, masa itu negatif? Sekarang ini logikanya, kalian jadi pembantu ke luar negeri, mau di Singapura, mau di Hong Kong, mau di Taiwan, kalian kan ninggalin keluarga kalian di Indonesia. Bukannya kerja yang benar, masa malah jadi haters? Ini sih saya lepas dari saya ngebelain Ayu Ting Ting ya, gitu. Saya memberikan edukasi yang benar gitu. Udah jauh-jauh ke luar negeri, masa lo jadi haters? Gitu. Sekarang mereka boykot Ivan Gunawan. Terserah aja, silakan. Yang saya bingung, kok itu orang udah salah, udah jadi haters, lu ngedukung. Penjahat kok lu dukung gitu. Gue udah nggak ngerti. Mungkin udah nggak ngerti ngejelasinnya kayak gimana, udah nggak paham gitu. Jadi saya mendingan fokus sama kehidupan saya matiin komen. Jadi yang bisa komentar ke Instagram saya adalah orang-orang yang memang saya follow. Buat saya itu lebih tenang loh, gitu. Bahkan ada ada akun yang ngomong gini, wah udah mulai kena kejiwaan nih, wah udah kena mentalnya nih. Gila gak? Makanya gue bingung. Saya itu sebenarnya pengen aja sih, bisa aja saya pergi ke cybercrime, saya cari siapa yang posting, yang ngambil video dari live Instagram saya. Tapi buat apa? Gitu loh. Saya ke kantor polisi udah capek, saya ngadu-ngaduin. Paling itu yang buat juga enggak, ya orang biasa aja gitu pasti. Pasti ujung-ujungnya juga hanya minta maaf. Gitu. Jadi saya sih menghimbau teman-teman media di sini bahwa gini ya. Saya itu jadi selebriti kooperatif.
mau wawancara saya kooperatif. Tapi kalau sekarang banyak akun-akun di sosial media yang ngambil berita dari vlog, yang ngambil berita dari podcast, nggak ada wawancara. Jadi lo simpulin aja sendiri beritanya. Gimana sih? Lo nggak ada wawancara, nggak ada apa-apa, lo simpulin sendiri beritanya. Gitu. Makanya saya bukannya ria ya, terserah sih kalau mau bilang saya sombong, terserah. Tapi perbuatan baik itu nggak dianggap sama manusia zaman sekarang. Saya ngasih motor bapak-bapak yang vaksin nggak viral tuh. Tato mata saya di badan Illuminati viral. Gitu. Sekarang kalau saya jadi Illuminati, ya daftarnya kemana? Saya tanya. Gue daftarnya kemana? Bener gak? Kalau gue aliran setan, ngapain gue tolongin manusia segini banyak? Gue nolong ini orang-orang yang mau vaksin 3.000, 2.000, ngapain? Orang gue aliran setan kok. Paham nggak? Jadi ya itu, makanya saya juga kayak misalnya nih, saya bikin aksi sosial seperti ini. Saya udah nggak mau posting di YouTube saya, karena percuma nggak ada yang nonton. Kalau tempat tidur 120 juta tuh dibesar-besarin. Padahal banyak orang yang punya tempat tidur lebih dari 120 juta. Kurang lebih begitu teman-teman. Ya, curhatan hati saya. Semoga editor kalian bagus ngeditnya, ya. Karena saya sama kamu itu kerjasama bukan sehari 2 hari. Kita tuh kerjasama panjang. Karena kalian juga media yang profesional, bukan media abal-abal, ya kan? Jadi saya mengapresiasi sekali teman-teman media yang mau ngajak wawancara, mau nanya klarifikasi. Nah, tapi setelah itu saya kembalikan. Mau dengerin saya boleh, atau mau ke provokasi juga nggak ada masalah. Kayak gitu, tapi sempat ini nggak sih sama Ayu ngasih masukan gitu untuk tidak mendengarkan haters juga? Sebenarnya Ayu bukan tidak mendengarkan haters ya, tapi kalau kalian hidup dihantui sama begitu-begitu, kira-kira tenang nggak? Gitu, ya kan? Jadi ya buat saya ya udahlah gitu. Saya ngelihat pemimpin saya, Pak Jokowi aja masih bisa tetap berdiri tegap kok, walaupun banyak orang yang nggak suka gitu. Apalagi saya yang cuman begini doang gitu kan. Jadi ya udah, nikmatin aja. Gitu. Oke. Kan kalau keluarga sehat.